Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia dan jin ataupun makhluk yang tak kasat mata lainnya itu memang berdampingan dengan kita hidup di dunia ini. Ya, walaupun mereka tidak bisa terlihat, tetapi gangguan-gangguan yang datang dari bangsa jin itu bisa dirasakan oleh manusia. Bahkan bisa sampai meneror dan membuat kesehatan mental manusia terganggu. Mereka para jin memang mampu berbuat sampai sejauh itu kepada kita manusia. Selain itu, kepercayaan bahwa jika ada suatu tempat ataupun rumah yang dibiarkan kosong dalam waktu yang lama, maka itu akan berpotensi besar ditempati oleh makhluk astral ataupun jin. Dan para jin tersebut akan mengambil alih tempat tersebut dan siap mengganggu siapa saja yang berani masuk ataupun mengganggu mereka di sana. Dan sebenarnya bukan hanya bangunan yang kosong saja yang bisa ditempati oleh para jin, melainkan rumah-rumah yang berpenghuni dan ditempati oleh kita manusia pun masih bisa ditumpangi oleh mereka. Oleh karena itu, muncullah berbagai macam ritual-ritual yang dipercaya bisa memagari rumah kita agar tidak didekati oleh para jin. Dan salah satunya adalah dengan menaburkan garam di sekeliling rumah. Orang-orang tua di zaman dulu percaya bahwa dengan menaburkan garam di sekeliling rumah, maka seluruh keluarga di dalam rumah tersebut akan terlindungi dari gangguan makhluk halus. Dan makhluk halus tidak akan berani mendekat ke rumah yang di sekelilingnya sudah ditaburi dengan garam tersebut. Nah, di dalam agama Islam sendiri tidak ditemukan riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah dulu pernah menaburkan garam untuk mengusir makhluk halus. Yang sebenarnya ada hanya riwayat Rasulullah menaburkan garam kepada bagian tubuh beliau yang disengat oleh kalajengking pada waktu itu. Kemudian beliau membacakan surah Al-Kafirun hingga sakit beliau itu hilang dan sembuh. Dinasihatkan oleh para ulama bahwa untuk mengusir setan, Rasulullah justru sangat menganjurkan kepada para umatnya untuk melindungi diri dari gangguan setan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan garam. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah sebagai pelindung yang sebenarnya. Dan untuk bisa benar-benar terhindar dari gangguan makhluk halus ataupun hantu, kita harus memperbanyak membaca doa ini di pagi dan petang, sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis beliau yang berbunyi, barang siapa yang ketika sore membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syaun fil ardi wala pisama huwa samil alim 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai paginya. Dan barang siapa yang membaca ketika pagi 3 kali, maka tidak akan terkena musibah secara mendadak sampai sore harinya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain kita sudah berdoa tadi untuk membentengi diri dari gangguan jin dan setan, kita juga harus selalu menjadikan rumah tempat tinggal kita itu untuk selalu diberkahi Allah dengan sering membacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, agar rumah kita tidak mati seperti kuburan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kesimpulannya adalah jika kita benar-benar ingin terlindung dari gangguan setan ataupun hantu, maka cara terbaik bagi kita seorang muslim adalah dengan berdoa kepada Allah saja. Nggak usahlah yang aneh-aneh, dan tanamkan di dalam hati perasaan yang benar-benar tulus hanya mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dengan begitu, para jin dari mulai tingkatan yang terendah sampai yang tertinggi dengan energi yang kuat sekalipun tidak akan mampu menembus benteng kita yang terbentuk atas keridhaan dan di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala.